Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Saya akan membacakan isi jawaban saya dalam mata pelajaran kontrak bisnis syariah. Jawaban yang pertama yaitu konsep al-wadu. Secara etimologis, wa'ad memiliki arti diantaranya adalah haddad yang berarti ancaman dan takhaf artinya menakuti. Secara istilah, wa'ad adalah mengikuti bagian-bagian yang akan dilakukan dengan ijab dan qabul yang sesuai dengan syariah. Konsep al-ahdu berkaitan semua keharusan hamba atau manusia, baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 20. Konsep al-aqdu secara bahasa memiliki dua, arabat yang artinya ikatan dan asyad yang artinya pengokohan. Menurut Abu Bakar, al-aqdu adalah apa yang diakadkan atau diwajibkan oleh orang-orang yang berakad atas suatu perkara yang harus dilakukan, bentuk mengharuskan atau mewajibkan perkara itu padanya. Konsep-konsep akad tabarruk adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Bentuk-bentuk akad tabarruk ada 3: meminjamkan uang, meminjamkan jasa, meminjamkan sesuatu, wakaf, hibah, dan sedekah. Konsep akad ijarah. Secara Islam, akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan melalui pembayaran upah sewa atau ijarah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Rukun ijarah ada 4, adanya akad, ijab qabul, ijarah, dan manfaat. Subjek dan objek dalam kontrak bisnis syariah. Subjeknya adalah manusia dan hukum, objeknya adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Syarat sahnya berkontrak bisnis syariah adalah menurut pasal 1320 KUH Perdata ada 4 syarat. Yang pertama adalah adanya kehendak atau kesepakatan, yaitu tidak ada seperti paksaan, penipuan, dan kesilapan. Wenang atau kecakapan berbuat menurut hukum, objek atau perihal dalam pasal 1332 KUH Perdata dan dalam pasal 1333 KUH Perdata. Kausa yang diperolehkan. Unsur kontrak bisnis ada 3: unsur esensiali, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Hal-hal yang membatalkan kontrak ada 4. Yang pertama adalah penawaran pembayaran tertulis dengan diikuti adanya penyimpanan. Kedua adalah pembaruan utang, perjumpaan utang, dan pencampuran utang. 3. Soal yang ketiga yaitu prinsip-prinsip penyusunan atau perancangan kontrak. Ada 10 prinsip, di dalamnya adalah penggunaan istilah, kebebasan berkontrak, penawaran dan penerimaan, iktikat bait, peralihan resiko, ganti kerugian, peralihan resiko, ganti kerugian, keadaan darurat, alasan pemutusan, pemilihan hukum, penyelesaian sengketa. Faktor-faktor dalam penyusunan kontrak bisnis diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4: kesepakatan para pihak, kecakapan atau termasuk juga kewenangan para pihak, hal atau objek tertentu, dan kausa sebab yang halal. Dan ini masuk ke 4. Soal keempat. Masuk jawaban keempat, yaitu tahapan penyusunan kontrak. Ada tahapan prakontrak, tahapan kontraktual, dan post kontraktual. Di mana prakontrak ada 4: negosiasi, memorandum of understanding, studi kelayakan, dan negosiasi lanjutan.
Tahapan kontraktual ada 4: penulisan naskah manual, perbaikan naskah, penulisan naskah akhir, dan penandatanganan. Pos kontraktual adalah pelaksanaan, penafsiran, dan penyelesaian sengketa. 3. Masuk soal yang kelima, jawaban yang kelima yaitu wan prestasi dan ganti rugi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Syarat-syarat dalam wan prestasi yaitu melaksanakan apa yang dijanjikan, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, syarat dan material, kesengajaan dan kelalaian. Ganti rugi. Ganti rugi merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata, oleh karenanya pada terlebih dahulu didefinisikan. Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Keadaan memaksa yaitu keadaan Poin yang kelima yaitu keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan di luar kendali manusia yang terjadi setelah diadakannya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya kepada debitur. Demikianlah isi jawaban saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.